Inilah teman-teman batang-batang aglonema yang kita dapatkan, kita kumpulkan dari kebun. Ini akan kita remajakan kembali, kita akan bibitkan kembali. Ini banyak sekali nih teman-teman ya, banyak sekali ini. Ini bisa jadi kerjaan lembur ini teman-teman ya. Prosesnya seperti apa untuk peremajaan kembali dan pembibitan kembalinya, ikuti terus setelah ini. Kita kembali lagi teman-teman. Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah ini ya, seperti batang ini akan kita buang akar-akarnya nih. Ini akan kita buang nih ya, akar-akarnya kita bersihkan sehingga menjadi batang yang tidak berakar ya, karena akar-akar ini sama sekali udah tidak berfungsi, dan tujuan kita adalah untuk mendapatkan pohon baru plus akar baru ya. Kita akan mulai bersihkan akar-akar ini ya, karena memang akar ini sudah tidak berfungsi. Kita akan bersihkan nih teman-teman, semua akar-akar yang sudah tidak berfungsi ini. Ya, ini sebagai sampel saja, sebagai contoh ya, kita sudah bersihkan. Ini beberapa contoh dari batang aglonema yang sudah saya bersihkan ya. Terlihat di sini misalnya sudah banyak mata calon akarnya nih teman-teman ya. Ya, kita akan lanjut. Ini beberapa contoh dari batang aglonema yang sudah saya bersihkan ya. Terlihat di sini misalnya sudah banyak mata calon akarnya nih teman-teman ya. Ya, kita akan lanjut. Tahap berikutnya adalah teman-teman pemotongan batang atau pencacahan batang ini ya. Karena kita punya bahan yang banyak, maka kita sesuaikan saja untuk pemotongannya ya. Untuk pemotongannya ini kita akan ambil 2 ruas. Kita ambil 2 ruas, kita potong ya, sambil kita lihat ya, apakah ada spot. Ternyata tidak ya, bersih nih, tidak ada spot, nih teman-teman, bersih ya, tidak ada spot. Kita bisa lanjutkan nih untuk pencacahannya. Minimal kita akan potong 2 ruas ya, bersih. Kemudian kita coba lagi, kita potong. Nah ini menurut saya kurang bagus nih teman-teman ya, karena dari pinggir keliling dari batang ini sudah tidak hijau lagi, ini sudah berwarna kuning. Kalau saya lihat ini udah kuning. Nah ini tanda bahwa bonggol ini nih sudah tidak layak lagi untuk ditani ya. Yang bagus itu ya, kalau kita bandingkan dengan yang sehat, nah ya kan, kelilingnya itu masih hijau, nah ini masih sangat layak untuk ditani lagi ya, untuk ditanam. Sedangkan yang seperti ini nih, yang sudah kelilingnya sudah kuning ya, ini udah nggak layak ya. Jadi percuma saja kalau kita tanam, ini paling akan jadi busuk saja. Jadi sambil potong ya, kita juga harus lebih teliti lagi
untuk melihat apakah batang itu masih layak atau tidak. Nah, ini akan kita coba potong lagi di sini. Nah, ini masih bagus ya. Ini masih bagus, masih hijau. Ya, ini masih layak untuk kita tanam kembali. Kita akan tes lagi salah satu bonggol ini, kita akan potong. Nah, apalagi kalau teman-teman ya bertemu yang seperti ini udah nggak bisa diharapkan sama sekali nih. Ya, dari titik tengahnya itu udah terlihat ada spot. Ini lebih baik langsung dibuang ke tempat sampah aja nih teman-teman. Ini hanya melihara penyakit saja kalau kita pertahankan, jadi sebaiknya ini dibuang saja ke tempat sampah langsung. Jadi karena banyak guys, saya terpaksa pakai talenan nih untuk cacahnya biar cepet. Soalnya kalau dipegangin gitu agak lama ya. Nah, ini bagus, kita tes lagi. Jadi saya harus pakai talenan biar gampang. Kita tes lagi, kita potong terus, kita cacah terus ya, bagus semua. Begini guys, kita lanjutkan mencacah di batang-batang terakhir ya. Tadi sambil mencacah sudah dibuatkan larutan fungisida. Nah, ini cacahan terakhir. Ini cacahan terakhir. Kita lihat hasilnya, ini udah kita rendam di fungisida ya. Banyak sekali guys, banyak benar ini. Tuh bonggol-bonggol cacahan ya, batang-batang cacahan kita rendam di larutan fungisida ya. Kebenaran untuk larutan fungisidanya saya pakai Diten M4580 WP. Kemudian setelah kita rendam, kita biarkan selama lebih kurang 1 jam ya. Kita rendam selama lebih kurang 1 jam di larutan fungisida merek Diten ini ya. Nanti proses selanjutnya seperti apa? Baiklah teman-teman, kita akan lanjut setelah 1 jam perendaman. Kita akan angkat ya, kita akan angkat cacahan-cacahan batang ini, kita pindahkan ya, kita akan pindahkan ke tempat yang kering. Tempat yang kering ya, kita ambil semua. Ini banyak sekali nih teman-teman ya. Kita pindahkan ke tempat yang kering. Setelah kita pindahkan ke tempat yang kering, kita biarkan untuk kita angin-anginkan ya sampai dirasa kering ya teman-teman. Ini saya nggak tahu ini berapa jumlahnya ya, nanti terakhir akan terbaca kira-kira berapa jumlah cacahan batang aglonema ini yang tadi saya kerjakan ya. Ini banyak sekali ini teman-teman. Jadi tahap berikutnya adalah mengangin-anginkan
kita diamkan ya sampai dirasa agak kering ya, karena kalau saya nyebutkan waktu itu belum tentu, karena pada saat mungkin teman-teman melakukan hal yang sama, entah cuacanya lagi mendung, entah malam hari seperti saya saat ini gitu kan, entah siang hari saat panas. Jadi kalau saya bicara berapa menit atau berapa jam agak susah, tapi yang pasti sampai agak kering, lembab-lembab begitu deh ya. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ya, setelah cacahan-cacahan batang ini mulai mengering, kita akan lanjutkan untuk menanam. Tahap selanjutnya adalah kita memasuki tahap penanaman. Ya, di sini saya tidak menggunakan pot, tapi saya menggunakan tray untuk penyemaian, yang biasa untuk dilakukan penyemaian ya. Seperti ini bentuknya. Ini yang lubangnya isi 105 lubang. Ya, kita akan lakukan penanaman. Tahap pertama, kita akan memasukkan dasar media dulu sedikit ya, sebagai dasar ke seluruh bagian lubang. Nggak usah banyak-banyak ya, mungkin seperempatnya saja dari kedalaman lubang kita isi sebagai media dasar dulu untuk menanam bonggol-bonggol tadi. Setelah semuanya terisi ya, sekitar seperempat tiap lubang ya, dari ketinggian lubang ini kita sudah boleh untuk mulai menanam. Setelah terisi ya seperempat semua lubang-lubangnya, sekarang kita tinggal memasukkan cacahan-cacahan batang ini, tapi usahakan teman-teman ya jangan terbalik ya. Artinya terbalik itu cara berdirinya cacahan ini, jadi harusnya ke atas malah jadi terbalik begitu. Harusnya ke atas seperti ini, tapi penanamannya terbalik. Caranya mudah ya. Kita melihat alur ya, alur dari cacahan batang ini. Kita melihat bahwa kalau di sini kan nih ada bekas akar ya. Kalau arahnya ke bawah, mana? Kalau arahnya ke bawah seperti ini, berarti ini posisinya adalah seperti ini. Kita bisa melihat dari bekas akar yang ada. Contoh lain misalnya, jika seperti ini ya, ini kan ada bekas potongan, tapi potongan ini mengarah ke atas. Nah, ini berarti posisinya seperti ini. Kalau seperti ini lebih mudah ya teman-teman ya. Ini lebih mudah, berarti posisinya adalah seperti ini, untuk supaya tidak terbalik. Ini juga mudah ya, ini posisinya seperti ini. Yang agak sulit itu pada saat tidak ada tanda-tanda akar ya, tidak ada tanda-tanda akar. Nah, kalau ada seperti ini, kita berpatokan kepada seludang misalnya, yang ada seludang. Seludang itu apa ya, bekas pengaman batang, pengaman daun. Seludang itu kan pasti posisinya ke atas.
ya kan, seludang daun itu pasti ke atas, bukan ke bawah. Berarti posisinya adalah seperti ini. Ya, itu tanda-tanda ya kita mengetahui kemana arah tumbuhnya. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu untuk mengetahui arah tanda tumbuh dari cacahan aglonema ini, karena memang sudah tidak berdaun, jadi sulit ya. Jadi kita harus lihat tanda-tandanya yang seperti tadi, contoh-contoh yang sudah pernah yang tadi saya sebutkan. Kita lanjut ke untuk penanamannya. Kita taruh saja di masing-masing lubang yang ada sampai penuh, teman-teman ya. Semua nih, semua kita taruh, kita letakkan ya. Sebaiknya kita sudah tahu dulu, kita susun dulu di mana kita harus posisinya supaya tidak terbalik ya. Jadi seperti itu, kita lanjut terus sampai penuh. Kenapa saya tidak pakai pot ya? Karena untuk menghemat tempat dan menghemat biaya juga sebenarnya ya. Dengan cara ini dapat kita dapat menghemat tempat jauh, karena satu tray ini berisi 105 lubang ya, berisi 105 lubang. Dan cacahan batang pun tidak perlu media yang banyak-banyak menurut saya, asal dia ada tempat hidup, kemudian kelembabannya terjaga, saya rasa itu sudah cukup. Ketimbang dengan pakai pot yang besar ya, over lembab misalnya, akhirnya dia menjadi busuk ya. Kita lanjutkan untuk menanamnya, teman-teman ya, sampai dengan penuh. Setelah terisi semua lubang dengan cacahan-cacahan batang ini ya, kita langsung akan bisa menambahkan medianya secara penuh ya. Kita lihat di sini semua lubang sudah diisi dengan cacahan-cacahan batang ya, dimana kita masih punya banyak sekali cacahan-cacahan batang yang belum ditanam ya, teman-teman ya. Jadi mulai dari sini kita akan mulai menanam ya, menambahkan media sehingga menjadi full, semua lubang terisi oleh media. Nah, ini kita lakukan ya sebagaimana kita menanam cacahan biasa seperti di pot biasa, teman-teman. Kita tanam semua, kita tambahkan medianya ya, sampai semua lubang terisi. Nah, ini setelah kita menanam penuh seperti ini ya, semua lubang sudah terisi. Tray yang saya pakai sekali lagi adalah tray yang memiliki 105 lubang. Jadi sebenarnya untuk ukuran tray ini berbagai macam ya, bukan hanya satu ukuran, tergantung kebutuhan dari teman-teman. Nah, itu sisa dari cacahan batang yang belum tertanam ya. Jadi kita punya 1, 2, 3 tray. Satu tray berisi 105 cacahan ya. Berhubung tray yang berisi 105 lubang ini habis, jadi saya pakai yang lebih besar, yaitu yang isinya 50 lubang, tapi saya isi 2 nih, tiap lubang saya isi 2 cacahan. Jadi ini juga berisi 100, 205,
310 dan 415 cacahan batang aglonema yang akan kita bibitkan dan akan kita semai. 405 cacahan ini belum termasuk yang ini nih teman-teman. Jadi lebih kurang 1000 lah, 1000 cacahan ya yang akan kita semai. Setelah ini kita bisa siram ya teman-teman, langsung kita siram. Kemudian kita letakkan di tempat yang agak adem seperti itu ya. Demikian cacahan batang ala never ending aglonema ya. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!